Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pembahasan kita di dalam pembahasan mengenai bab fadlul shadaqah. Bab berkaitan dengan keutamaan bersedekah. Jadi kita diajak untuk menjadi orang yang dermawan, baik dengan harta kita, dengan pikiran kita, ataupun tenaga kita. Karena yang namanya sedekah, apa yang bisa kita curahkan, adanya harta kita keluarkan harta kita. Enggak ada harta, kita luapkan dalam bentuk pikiran kita, dan nggak bisa, ya paling tidak tenaga kita yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah untuk diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais at-Tamarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ibn Idris an Layth bin Abi Salim an Maimun bin Mahran an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Dzar al-Ghifari, beliau sampaikan bahwa as-salatu imadul Islam. Salat itu merupakan daripada tiangnya agama Islam, pondasinya agama Islam. Jadi penting bahwa Bapak hadirin jamaah sekalian, kita kaji terkait dengan rukun Islam. Bahwa selepas hamba Allah tersebut mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam dan sudah ada kewajiban melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kalau sudah mukallaf, sudah baligh, ya penting. Jadi sholat mah nggak boleh ditinggalkan. Konsep kita bahwa sebagai makhluk kita butuh kepada Allah Ta'ala, mau nggak mau ya kita harus ibadah. Apa ibadah kita? Berarti laksanakan sholat. Bisa jamaah, luar biasa. Emang kewajiban kita seorang laki-laki. Nggak bisa dalam 5 waktu kita berjamaah. Saya sampaikan bahwa paling tidak dalam 5 waktu sehari itu paling tidak ada 1 waktu kita lakukan berjamaah. Jangan sampai dalam sehari tidak ada yang kita lakukan secara berjamaah. Nggak bisa sholat di musola, sholat di masjid, kita lakukan ibadah sholat ya di mana tempat kita berada. Lagi di rumah ya lakukan sholat di rumah. Lagi di perjalanan kita mampir ke tempat-tempat yang bisa kita lakukan untuk ibadah sholat. Kenapa demikian? As-sholatu imadul Islam. Sholat adalah tiangnya agama Islam. Dalam konteks bahasa lain Rasulullah sampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Penting. Wal jihadu sanamul amal. Sedangkan berjihad adalah merupakan daripada puncak amal kita. Jadi kalau dideretkan amal-amal kebajikan selain ibadah mahdhah kita, maka jihadlah yang paling tertinggi nilai kedudukannya. Karena bagaimanapun mau kita berjuang, mau kita berjihad, berarti secara otomatis kita menyerahkan diri kita, jiwa kita dalam keadaan hidup atau mati. Zaman dulu kan begitu. Kalau sudah berjuang, kalau sudah berjihad menegakkan kalimat Allah, siap-siap kita pulang hanya membawa nama doang. Kalau dulu zamannya Nabi, zamannya Rasul, zamannya perang. Kalau sekarang jihad kita apakah kayak seperti itu? Tentu konteksnya berbeda. Banyak yang bisa kita lakukan dalam kaitan hal ini, masuk kategori kita orang yang berjihad. Ya, salah satu konteksnya adalah hadis Rasulullah sampaikan, siapa yang keluar man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka kita berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kita kembali. Umpama kita nggak ada umur, duduk di sini lagi ngedengerin
pengajian, lagi ta'lim, maka ketika kita diambil nyawanya oleh Allah, oleh malaikat Israel, berarti kita meninggal matinya dalam keadaan mati syahid. Tuh, ada yang mau mati? Hah? Ya, jihad. Tuh. Kenapa? Karena kita lagi dalam konteks lagi belajar. Ya. Jadi jihad adalah puncaknya amal. Wassadaqatu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, wassadaqatu syai'un ajibun. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa sedekah itu sesuatu yang istimewa. Bahkan diulang sampai 3 kali, wassadaqatu syai'un ajibun, wassadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang istimewa. Kenapa dinamakan istimewa bentuk ibadah sedekah ini? Karena ternyata tidak semua orang bisa. Banyak hartanya bergelimangan sampai di bank, berbagai macam bank numpuk, tapi nggak mau sedekah, ya. Nggak mau dia berinfak, nggak mau dia membantu ada proses pembangunan masjid musola, nggak mau dia ngeluarin tuh jalan depan rumahnya lagi dicor, lagi dirapihin, lagi ada orang bersih-bersih gotong royong, nggak mau ngeluarin barang 50 buat beli es gitu kan, pelit, koret gitu kan. Makanya di sini disebutkan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang istimewa. Tidak semua orang bisa mengulurkan tangannya, membuka tangannya, mengambil untuk apa? Hartanya untuk orang lain. Maka disebut sedekah itu istimewa. Jadi nggak semua orang bisa. Kita jualan, ini jagangan nih, jualan bayam contoh. Udah laku nih, anggaplah udah untung, masih ada bayam 3 gitu kan. Udah gitu ada layu lagi agak sore nggak ada yang beli gitu kan, daripada dibawa pulang dibuang, kasih makan kambing umpama kita sedekahin, ada orang lewat nenek-nenek gitu kan, atau siapa kok nih gitu kan ada bayam, kan girang, ya Allah terima kasih, semoga dagangannya lancar, untungnya gede, kan begitu, doanya nggak berusut lah ya kan? Kalau dikasih siapa yang kagak seneng kan begitu. Kita jual gorengan umpama masih ada sisa gorengan, untungnya udah kelihatan, udah ada anak kecil, ada siapalah panggilnya, kalau sih dong nih gorengan, seneng ya. Jadi pokoknya sedekah itu apa yang kita miliki sedekahin, keluarin ya. Adanya rezeki duit kita, keluarin duit kita. Adanya barang makanan, keluarin makanan yang kita punya, itu sedekah ya. Jadi maka disebutkan bahwa sedekah itu adalah perkara sesuatu yang istimewa, memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila 'anis shaumi faqala, kemudian ditanya Abu Dzar Al-Ghifari, ditanya berkaitan dengan ibadah puasa ya. Apa jawaban beliau? Faqala qurbatun wa laysa hunaka fadlun. Menurut Abu Dzar Al-Ghifari dijelaskan bahwa apa berkaitan dengan puasa? Beliau menjawab bahwa puasa itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita malas, kita ibadahnya males-malesan, semangat buat ibadahnya kurang, maka salah satu solusinya puasa. Coba kan, karena kita mungkin terlalu kenyang sehingga kita lupa, lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Makanya disebutkan bahwa puasa itu memiliki sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, tetapi nggak ada keutamaannya, walaupun banyak sebetulnya keutamaan ibadah puasa. Kila, kemudian ditanya, Abu Dzar Al-Ghifari ditanya oleh sahabatnya, fa ayyu shadaqah afdhalu? Fa ayyu shadaqah afdalu? Hai Abu Dzar, sedekah yang bagaimana yang utama? Engkau sampaikan sedekah itu sesuatu yang istimewa sampai 3 kali, maka saya tanya, sedekah seperti apa yang memiliki keutamaan yang luar biasa? Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Aktaruha fa aktaruha. Sedekah yang utama itu adalah yang paling banyak.
terus yang lebih banyak, terus yang lebih banyak. Berarti kalau di sini ada 20 orang, ini sedekah 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, maka yang utama yang mana? Yang utama adalah yang 2.000. Kenapa? Karena dia utama dibanding orang yang nggak mau sedekah, walaupun 2.000. Ada yang sedekah 5.000, oh berarti yang 5.000 ini yang utama dibanding 2.000 karena dia lebih besar mengeluarkan uangnya. Terus sampai ke ada yang mengeluarkan 100.000, maka 100.000 itu yang dikeluarkan oleh orang itu yang lebih utama. Kenapa? Dia mau mengeluarkan 100.000, saudaranya cuma 10.000, 5.000, bahkan 2.000. Itu begitu. Jadi nilai runtutan sedekah yang utama itu seperti apa? Yang paling utama adalah yang paling banyak memberikan uang sedekahnya. Bagi siapa? Bagi yang punya duit. Kalau nggak punya duit ngasih 2.000 aja berat. Makanya pembahasan sebelumnya bahwa Allah itu tidak menilai nominalnya. Orang punya uang miliaran rupiah di bank umpama, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, ngasih sedekah 100.000 dibanding kita yang biasa kerjanya biasa sedekah 10.000, mana yang utama? Yang utama kita yang biasa-biasa aja tapi mau ngeluarin uang 10.000 walaupun nominalnya kecil. 10.000 dari uang kita berapa persen sih? Kalau orang kaya uangnya miliaran hanya 100.000, persentasinya dari uang yang dia miliki berapa? Jauh, 0,00 sekian persen. Kalau kita masih bisa mungkin sekitar ya katakanlah 0,5% atau bahkan 1 atau 2%. Ya. Jadi kalau menurut Abu Dzar Al-Ghifari bahwa dijelaskan utama sedekah itu yang banyak, yang paling banyak. Kemudian semua qaulahu ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian bisa mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, apa yang kamu miliki. Itu apa yang kita sukai, harta misalkan ya, maka sedekahin karena berat, kita belum sampai. Makanya kenapa kok kita menyerahkan, memberikan apa yang kita sukai? Karena baginda Nabi mah ketika ya Rasul itu baju bagus banget sih, ya kamu mau, ini buat kamu, dijawab dikasih. Coba kalau kita ngelihat ada orang kayak ngomong begitu, wah itu bajunya bagus banget, lu pengen ya? Beli sono, beli dong, ya. Bahasa kita begitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kita menyerahkan, memberikan, meninfakkan dari apa yang kita suka. Kemudian ditanya lagi, kira faman lam yakun indahu, hai Abu Dzar, bagaimana kalau sekiranya orang tersebut nggak punya duit banyak, ya kan yang paling utama itu yang paling banyak ngasih sedekah, yang paling banyak. Bagaimana dia itu duitnya nggak banyak kayak orang-orang, dia punya miliaran, dia bisa bersedekah 1 juta, kita nggak punya, nggak bisa bersedekah seperti itu. Fa'afu malin apa? Yani yatasaddaq bifadli malin. Ya udah, kalau begitu kamu bersedekah dengan harta yang kamu punyain aja. Dia bersedekah 1 juta karena duitnya banyak. Kamu berapa bisa kuat sedekah? Saya 10.000. Ya udah keluarin 10.000 itu. Tuh, jadi begitu. Jadi yang kita miliki apa dari keutamaan harta kita, kelebihan harta kita? Kita bisanya bersedekah cuma 5.000, keluarin 5.000. Itu pun masih utama. Kenapa? Daripada nggak ngasih sama sekali, daripada nggak mau sedekah. Maka kalau saya sampaikan bahwa ibadah sholat kalau bisa 5 waktu kita berjamaah, nggak bisa, ya palingnya dalam 5 waktu kita 1 waktu lakukan secara berjamaah. Kemudian berkaitan dengan sedekah juga sama demikian. Dalam seminggu jangan sampai kita tidak mengeluarkan sedekah sama sekali. Sedekah itu buat tabungan kita kok.
kita nunggu, kita ngarepin anak kita, nanti aja anak saya kan soleh gitu kan, belum tentu mau ngedoain kalau kita sudah meninggal dunia. Benar nggak? Kita nunggu ngarep anak saya laki-laki semua tuh 4 gitu kan, ya paling kalau saya mati nanti dia yang doain, belum tentu tuh. Kan anak saya sekolahin, saya pesantrenin, belum tentu juga anak mau ingat sama kita, ngedoain kita. Maka bagaimana untuk membentengi kita, untuk menolong kita nanti di hadapan Allah Ta'ala yaumul qiyamah? Maka dengan sedekah yang kita keluarkan. Maka dalam seminggu itu jangan sampai kita nggak bersedekah sama sekali. Kapan di antara seminggu kita bersedekah yang utama? Yang utama adalah di hari Jumat kita datang sholat, nggak usah banyak. Maka disebutkan tadi kita nggak punya duit besar, berapa yang harus kita keluarkan, seperti apa? Ya udah, kamu punyanya berapa? Harta lebih kamu yang bisa disedekahin. Saya punya 5.000, kantongin 5.000, masukin kotak amal. Begitu mau masuk masjid, masukin 5.000. Waduh, saya punya gedean dikit nih, 10.000, masukin 10.000. Allah nggak ngelihat berapa jumlahnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan kita mau melakukan sedekah. Ya, jangan pelit. Nanti kalau saya sedekah duit saya habis. Enggak. Mana kosong malun min sedekah. Maka sekali-kali harta itu nggak bakal berkurang dengan kita melakukan sedekah. Bal yazdad pasti. Justru akan bertambah kalau kita melakukan sedekah. Qila faman lam yakun indahu malun. Bagaimana kalau orang nggak punya harta sama sekali? Apa yang sedekahin? Qala fa'afu ta'amin. Sedekahlah dengan makanan yang dia punya. Makanya sampaikan tadi, kita nggak punya sedekah jualan, kita profesinya tukang dagang, kita tuh dagang gorengan. Kalau udah sore mah dikira-kira udah balik modal, udah sedekahin. Dengan apa? Dengan gorengan yang kita punya. Ada orang minta-minta gitu kan, waduh, kita mau ngasih duit nggak punya, adanya duit jualan, duit dagang. Kayaknya belum balik modal, baru pagi kita buka, ya udah panggil aja Bang, sini Bang, kita kasih gorengan, entah 5, entah 10 nih Bang, buat makan. Tuh. Maka sedekah dengan apa? Dengan makanan. Ada orang datang ke rumah kita, assalamualaikum Pak, mohon bantuannya, gitu kan. Waduh, kita nggak punya duit nih. Ada apa nih? Wah, ada jeruk nih. Kita kasih aja, gondol aja jeruk. Ya, sedekah. Maka saya juga sering ngelihat ketika di perempatan jalan kan ada paugah tuh ya, bahasanya paugah gitu kan. Padahal bukan ogah namanya. Udah mati paugah mah. Rumahnya saya dekat saya di Villa Jatirasa. Udah ninggal sekitar berapa ya? Di awal bulan yang lalu lah pokoknya. Kan orang kan nyebrangin, namanya nyebrangin kan dibantu ya, ditolongin, bener nggak? Coba kalau dia nunggu, apalagi mobil gitu kan, nunggu sampai lewat, kadang-kadang orang itu nggak mau ngalah, nggak mau berhenti, bener nggak? Maka dibantuin lah, diseberangin, di stopin gitu kan, lewat. Kadang-kadang kalau saya liatin udah mobilnya bagus, cakep gitu kan, nggak mau ngasih, cuma 1.000, 2.000. Mobilnya doang cakep gitu kan. Kalau di baret aja mobilnya tahu rasa dia kan, cuma hanya duit 1.000, 2.000. Tanggal 5, nunggu tanggal 5. Kadang-kadang ngeliat tuh nggak mau. Kadang-kadang ada juga yang ngasih, kadang-kadang gopek. Ya Allah, pelit temen dalam hati ngasih gopek gitu kan. Kasih apa 10.000 gitu kan. Kan banyak saat perempatannya, ya banyak ya boleh lah gitu kan. Ya tapi jangan gopek juga dari zaman dulu sampai sekarang gopek terus. Ya. Itu masih mending gopek ngasih 1.000, 2.000. Kadang-kadang saya juga masya Allah luar biasa. Orang nggak punya duit ngasih barang kadang-kadang. Saya lihat ada yang ngasih rokok gitu kan. Artinya masih mau memberi. Dia nggak ada duit nih. Oh, orang itu udah bantu dan nolong. Akhirnya dia kasih rokok entah 2 batang, entah sebatang, saya lihat ini. Ya, apa sebagai bentuk ucapan terima kasih gitu kan. Sedekah itu bagian dari sedekah juga, jangan kira ya. Maka apa yang kita punya ya sedekah. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam kesempatan lain beliau sampaikan bahwa kalau kita masak nih buat ibu-ibu, buat kita lah terutama juga masalah.
Idza tabahta maraqatan faksir maha. Kalau kamu masak sayur, masak masakan yang berkuah, banyakin airnya. Wa ta'ahad jironaka, kamu bagi-bagi tetangga kamu tuh. Berarti kita diajarin oleh Rasulullah untuk bersedekah walaupun dengan makanan. Kita punya pohon rambutan, saya lewat, kalau saya lewat, Ustaz mampir, saya ambil rambutan, tuh, bawain 2 karung. Ada tetangga lewat, Pak sini Pak, nih, aduh rambutan nih lagi panen nih, kasih ya, nggak usah banyak-banyak lah, 2 tangklek dipetikin nih, nyobain gitu kan. Jangan kita anak pohon rambutan, namanya pohon rambutan, batangnya, rantingnya ngejulur ke sono kemari, nyampahnya di rumah tetangganya, kagak mau ngasih pas giliran panen, kagak diracun juga itu pohonan, udah luar biasa ya. Tiap hari nyampahnya giliran panen lupa sama kita gitu kan. Nggak boleh begitu ya. Maka sedekah. Apapun yang kita punya sedekah. Nggak punya duit bagaimana ini? Maka sedekahlah kamu dengan makanan yang kamu punya. Ya. Faman lam yakun indahu, bagaimana kalau sekiranya nggak punya duit, kagak gablek, makanan juga nggak punya, apa yang disedekahin? Qala yu'ayyinu bikuwat ini. Kamu sedekah dengan apa? Dengan tenaga kamu. Tuh, kita nggak punya tenaga kita, atau disedekahin. Ada pembangunan masjid, minta amal ke rumah. Setiap rumah angkat tangannya. Tanggal 5, kalau nggak tanggal 10 gitu. Gitu mulu. Ya oke lah, mungkin duit kita nggak punya, paling nggak giliran lagi acara, ya nyumbang tenaga kita, atau bantu-bantu atau ngangkat-ngangkat pasir mah gitu kan, mindahin semen mah, mindahin batu, mindahin apa gitu kan. Kenapa? Sedekah dengan tenaga kita. Apa yang kita punya, selama kita lagi punya, lagi waras, duit kagak punya, makanan nggak ada, maka sedekah dengan apa? Dengan tenaga kita. Ya. Famalam yaf'al, bagaimana? Duit nggak punya, makanan kagak punya, orangnya juga malas, kagak mau bantu. Capek gitu kan, bodoh amat umpama gitu kan, nggak mau. Apa yang kita lakukan? Beliau sampaikan bahwa yattaqin nara walau bisyikki tamratin, maka jagalah, peliharalah, takutlah dirimu dengan apa? Dengan siksa api neraka, walau kamu kasih hanya setengah kurma. Tuh, tetep barang-barang juga. Waduh, tenaga males gitu kan, duit gak punya, yaudah dah kita ke warung dah, ada duit berapa nih, kalau kita sedekah 100.000 mau kegedean, kita beliin air gelas kayak gitu kan, sedus mah palingnya 20.000 gitu kan, kita kasih. Kalau kita ngasih duit 20.000 mau malu, udah kayak kasih sedus gitu kan, minuman. Pokoknya apapun yang kita punya, kita miliki, sedekahin. Kenapa? Karena peliharalah, jagalah diri kita dari siksa api neraka, walaupun dengan setengah biji kurma. Tuh. Kita suruh sedekah tuh. Faman lam yaf'al, bagaimana kalau dia nggak lakuin itu juga? Waduh, repot juga nih. Yakfi nafsahu, jaga dirimu. Ya, jaga diri kita. La yudlimun nasa, kamu jangan berbuat zolim kepada manusia. Ngasih duit nggak mau, ya kan? Kemudian ngasih makanan nggak mau. Kemudian suruh sedekah dengan tenaganya juga nggak mau. Terus apa yang bisa? Ya udah, paling nggak kita jaga, pelihara diri kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Omongan kita, perbuatan kita, pikiran kita, ya. Sehingga apa? Sehingga itu menjaga diri kita, ya. Jadi kalau kita berani mau sedekah besar mah ya sombong dikit ya nggak ada masalah lah. Tuh masjid lagi dibangun, saya kan yang biayain 100 juta loh, ya nggak apa-apa gitu kan. Sombong dikit, yang penting duitnya masuk 1 juta, ya walaupun sebetulnya nggak boleh, ya. Jadi paling tidak serendah-rendahnya kita, ya, nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang,
jangan sampai diri kita menyakiti, menzolimi orang lain. Udah duit kagak ngasih, makanan juga nggak mau dikeluarin, tenaga juga nggak mau ikut bantu, ngegibah, ngegosipin itu, ngejelekin. Wah, itu lihat tuh orang-orang yang bangun masjid itu. Itu pada pengen makan doang di masjid, numpang makan, numpang ngerokok doang gitu kan. Loh, ya. Jadi nggak boleh, udahlah gitu kan. Udah kalau nggak udah ngasih mah mulut diem, nggak bantu udah diem gitu kan. Udah nggak ngasih, julidin gitu kan bahasanya, kan ngejulidin, nggak boleh ya. Jadi paling tidak serendah-rendahnya sedekah buat kita menahan diri daripada berbuat aniaya, berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian dijelaskan bahwa dari wadzukira fi riwayatin orang anawruya hadaan Rasulullah SAW dijelaskan bahwa dalam riwayat lain apa yang tadi dibahas bahwa berkaitan dengan sedekah terus sampai jangan menzalimi orang lain adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya tentunya kan Abu Dzar kan beliau hidup sebangsa, hidup sama baginda Nabi. Ya beliau mendengar dari Rasulullah, beliau sampaikan Nabi. Ya. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma talat syamsu illa ba'atha bijan biyatiha malakani yunadiyan. Tidaklah setiap matahari terbit ya. Matahari terbit kecuali di sebelah manusia itu ada dua malaikat yang selalu mendoakan kita pagi hari ini. Ketika pagi hari matahari terbit itu ada dua malaikat yang selalu mendoakan kita di sebelah kita, di sisi samping kita. Wa innahuma yasma'ani ahlul ardi illa thaqalaini, bahwa sesungguhnya doa kedua malaikat tadi itu didengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia. Ya, kecuali dua hal yang berat. Apa itu? Jin dan manusia. Ayam, burung, pohon, pokoknya binatang-binatang semua nggak dengar doanya malaikat itu. Tetapi jin nggak bisa, manusia nggak bisa. Apa doa malaikat yang dipanjatkan di pagi hari? Matolat syamsu, setiap hari, setiap matahari terbit, yang didoakan oleh malaikat adalah ayyuhan nas halumu ila rabbikum. Hei para manusia, bersegeralah, segeralah kalian menuju Tuhan kalian. Hei manusia, ayo bangun sholat subuh. Begitu ya. Jadi sholat itu tuh suruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alaha. Maka sesungguhnya sesuatu yang sedikit, harta yang sedikit, wakafa, tetapi mencukupi untuk kita. Kan keperluan kita apa sih? Buat makan, ada, ya kan? Buat bayar kontrakan, ada, benar nggak? Buat bayar anak sekolah, ada. Buat angsuran kendaraan, ada. Cukup ya? Pokoknya cukup dah. Sedikit tapi cukup. Khairun, itu lebih baik, lebih utama mimma kathura wa alaha, daripada harta yang banyak wa alaha tetapi melalaikan kita. Semalaman nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ada mobil baru, jagain mobil takut ada yang nyolong, jagain motor takut ada yang nyolong gitu kan. Tuh nggak bisa tidur, akhirnya babas, nggak sholat subuh. Tuh ya, sesuatu yang banyak, harta yang bernilai banyak, tinggi, besar gitu kan, tetapi kemudian melalaikan kita, itu jelek ya. Mending kita punya sedikit tapi cukup, ketimbang kita punya banyak tapi bisa melalaikan kita. Maka dalam surat At-Takasur itu dijelaskan alhaakumut takasur. Jadi kita itu bermegah-megahan,
bermewah-mewahan, kaya raya bahasanya, itu telah melalaikan kalian. Hatta tumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat tuh, ya. Jadi banyak orang ya hartanya banyak itu bisa lalai gitu kan, sampai lupa, akhirnya mati. Udah mati baru kerasa, aduh duit saya banyak. Akhirnya apa? Harta yang kita tinggal jadi perebutan anaknya, jadi perebutan warisannya tuh. Daripada begitu, ya mending sedekahin. Kan saya sampaikan tadi di awal bahwa kita ngandelin anak, nanti anak saya udah gede-gede pasti kalau saya mati doain, ditahlilin 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Enggak begitu. Jangan berpikir seperti itu. Boleh berdoa seperti itu, tetapi kita juga berusaha. Apa usaha kita? Sholat kita, ibadah kita, jangan lupa sedekah untuk tabungan kita. Ya. Jadi sedikit lebih baik daripada banyak, daripada melalaikan. Wa malakani yunadiani, 2 malaikat tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang apa nih? Allahumma ajil limun fi kimalihi khalfan. Ya Allah, kata malaikat, ganti ya orang yang menginfakkan hartanya tuh. Jadi kalau kita sedekah, makanya ada sekarang trennya itu sedekah subuh bahasanya. Jadi kalau kita mau sholat subuh, bawa duit lah, nggak usah banyak-banyak, entah 2.000, entah 5.000, masukin kotak amal di musola, cleng, ke masjid, cleng, masukin. Kenapa? Malaikat doa pagi hari itu, ya Allah, orang yang berinfak, orang yang menafkahkan hartanya, ganti dengan yang lebih utama, lebih baik, lebih banyak. Tuh didoain oleh malaikat. Di doa kita, sedekah kita itu didoain oleh malaikat. Tuh, sedekah kita pagi hari. Wajil limumsiki malihi talafan, dan binasakan, habiskan, hancurkan orang yang pelit, yang nggak mau sedekah. Tuh, ya. Kalau kita nggak ada yang datang minta-minta mah itu nggak ada masalah. Tapi ya ketika kita ada yang datang minta sama kita, ya jangan tanggal 5, tadi tanggal 10, ya palingnya kasihlah 2.000 atau berapalah semampu kita. Kenapa? Didoain oleh malaikat, ya Allah, orang yang pelit tuh, yang nggak mau ngeluarin harta tuh, hancurkan, binasakan hartanya. Tuh, ya. Jadi ada yang datang ke tempat kita lagi jualan, kita jualan gorengan, nggak ada duit, kasih gorengannya tuh. Jangan sampai sama sekali nggak dikasih. Itu orang nenek kasihan banget itu kan. Kita kasih, kita jualan kangkung, kasih kangkung 2 ikat. Berapa sih? Mahal sekarang ya kangkung, mau bayar ya? Lagi harganya lagi mahal ya? Ya, tuh. Jadi doain oleh malaikat ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan sedekah di pagi hari. Jadi ada bahasa sekarang itu istilahnya adalah sedekah subuh. Kenapa didoakan kita oleh malaikat? Ya Allah, ganti itu dengan yang lebih baik. Orang yang menginfakkan sedekahnya, binasakan, habisin, hancurkan tuh hartanya orang-orang yang pelit. Ya. Terakhir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, suatu ketika Rasulullah SAW lewat, marun Nabi sallallahu alaihi wasallam birojulin muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Rasul lewat di Ka'bah. Ada seseorang yang lagi megang kiswah, lagi megang kelambunya Ka'bah. Tuh, laki-laki nih ya. Apa? Kan kalau kita lihat di Ka'bah tuh, kan sekarang melihat tuh di YouTube dan lain sebagainya itu kan ngelihat orang lagi di Ka'bah itu ngapain. Karena kan ibadah haji, ibadah umroh gitu kan. Langsung lagi di videoin gitu kan. Karena mah udah bebas lah bawa HP. Jadi sehingga kita tahu kondisi di Ka'bah itu seperti apa. Jadi orang ini di Ka'bah itu lagi megang Ka'bah, lagi megang kelambunya di Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma as'aluka bi hurmati hadzal bait ayaghfirli, ya Allah,
saya minta dengan kemuliaan rumah ini, nah, maksudnya Ka'bah, dengan Ka'bah ini, antagfiroli, mudah-mudahan dengan Ka'bah ini engkau mengampuni dosa-dosa saya. Tuh, didengar doanya oleh Rasulullah, didatangi oleh baginda Nabi. Faqala Rasulullah, ya Abdullah, hei hamba Allah, gitu kan. Sal bihurmatika fa inna hurmatal mu'mini a'zamu indallah min hurmati hadzal bait. Hei hamba Allah, mintalah kepada Allah dengan kemuliaan dirimu, ya. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu lebih utama, lebih baik daripada Ka'bah ini, ya. Jadi kita munajat bahasanya dengan apa? Dengan keagungan kita, kemuliaan kita, dengan sedekah kita lah kalau bahasa ini malah. Apa yang pernah kita lakukan kebaikan, kita minta dengan apa? Dengan kebaikan yang pernah kita lakukan yang ikhlas itu. Kenapa? Sesungguhnya kemuliaan, keagungan seorang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah ini. Maka ada riwayat, ada doa kan? 3 orang pemuda yang ke hutan, kehujanan, masuk ke gua. Akhirnya apa? Hujannya deras, longsor, batu-batu di pinggir-pinggir itu pada berjatuh, akhirnya nutup pintu gua. 3-tiganya berdoa dengan apa? Berdoa dengan amalan yang pernah dia lakukan. Ketutup oleh batu, akhirnya berdoa, doa 1 kebuka, doa kedua, sampai 3-tiganya berdoa. Apa yang dia sebut? Dia dulu pernah melakukan yang terbaik, dia pernah menghormati, melayani ibunya, kebuka pintunya. Jadi kata Rasulullah, jangan kau minta dengan Ka'bah ini, karena seorang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Mintalah atas dasar keagungan yang pernah kamu lakukan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, inna li dzamban aziman ya Rasul. Sesungguhnya saya adalah orang yang banyak dosa. Saya punya banyak dosa ya Rasul, gitu kan. Wa ma dzambuka, kata Rasulullah, apa sih dosa kamu sehingga kamu bilang dosa kamu besar? Inna limalan katsir ya Rasul, saya ini orang kaya. Uang saya banyak. Wa inna masyiati katsiratun, binatang ternak saya banyak. Wa inna khayli katsiratun, kuda-kuda saya banyak. Kalau bahasa sekarang ya Rasul, tabungan saya di bank itu miliaran, ya. Kebun saya lega, gitu kan. Pekarangan saya banyak. Kendaraan saya mulai dari Pajero, mulai dari Fortuner sampai mobil Alphard yang mahal-mahal punya saya ya Rasul, gitu kan. Walakinnar rajul idza sa'alani syai'an min mali fa ka'an sya'lata min narin tahruju min wajhi, katanya. Tetapi ya Rasul, ketika ada orang yang datang ke rumah saya, datang ke saya, orang itu minta sedekah, minta infak, dia minta kepada saya, itu seakan-akan muka saya kebakaran. Kesel saya, gondok, marah, gitu kan. Apa kata baginda Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah anni ya fasik, minggir, pergi kamu dari saya wahai orang yang fasik. Tuh, orang kaya punya duit, ada orang minta sedekah, dia kesel, dia marah, gitu kan, mukanya merah, gitu kan, seakan-akan kalau kata tadi itu api itu keluar, api neraka itu keluar dari mukanya ketika ada orang yang minta-minta. Ya Allah Rasul, minggir kamu, pergi menjauh dariku, kata Rasulullah. Wahai orang fasik. Jadi orang yang punya duit, punya rezeki, punya harta, diminta, kita punya, nggak ngasih, apalagi sambil marah-marah, berarti kita masuk kategori orang fasik. Tanah ani ya fasik, pergi kamu, minggir kamu, wahai orang yang fasik, kata Rasulullah. La tuharrikuni binarika, jangan kau bakar saya dengan api kamu. Tuh, ya. Jadi suruh pergi sama Rasul. Rasul juga nggak mau. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, kata baginda Nabi, lau sumta alfa amin, kalau kamu puasa 1000 tahun, ya. Wa shallaita alfa amin, salat 1000 tahun.
Summa mutta iman. Kemudian kamu mati dalam keadaan terhina. Tuh. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi pelit. Meninggal, kata baginda Nabi, kalau masih kondisi pelit, meninggal dalam keadaan terhina, kata Rasulullah SAW. La akabbakallah fin nari, kamu mati terhina pasti, kata Rasulullah. Pakai bahasanya pakai huruf taukid nih. Allah akan melempar kamu ke dalam api neraka. Tuh. Gara-gara pelit, sholat rajin, bukan nggak sholat dia, puasa rajin, bukan nggak puasa dia, tapi pelit. Kata baginda Nabi, dijuluki sebagai orang fasik. Kalau meninggal dalam keadaan terhina, Allah akan melemparkan orang pelit itu kemana? Ke dalam api neraka. Amma alimta annal lu'ama minal kufri, bahwa sesungguhnya tahu nggak kamu gitu, orang yang mati terhina karena pelit tadi ada termasuk orang yang kufur, orang yang kafir. Wal kufru finnari, dan orang yang kafir, orang yang kufur itu masuk ke dalam api neraka. Wasakhawatu minal iman, sedangkan kata baginda Nabi, orang yang loman, orang yang dermawan, orang yang suka memberi minal iman, termasuk kategori orang yang beriman. Wal imanu fil jannah, dan orang yang beriman itu nanti kelak yaumul qiyamah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang nyampaikan baginda Nabi, Rasulullah yang nyampaikan. Pelit itu Masya Allah, sholat rajin 1000 tahun, puasa rajin 1000 tahun. Tetapi apa kata baginda Nabi? Kamu orang fasik, dan orang fasik itu masuk kategori orang yang kufur, orang yang kafir. Orang yang kufur, orang yang kafir nanti di kelak di yaumul qiyamah berada di nerakanya Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita sedikit berbagi deh, walaupun gak banyak. Punya duit berapa? Sedekah, gak usah pelit. 2000 gak membuat kita miskin ya. Maka sampaikan bahwa jaga diri kita. Kan tadi di awal sampaikan, walaupun dengan sepotong daripada buah kurma. Apa yang kita punya udah sedekahin, karena mudah-mudahan itu yang kita sedekahin dan kita ikhlas, maka itu akan menjaga kita daripada siksa api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.